nama saya Meta. Saya umur 25 tahun. Saya seneng banget bisa ikut audisi lomba memasak terbesar di Indonesia. Hari ini saya mau masak panda. Kok panda sih? Aduh, panada. Panada adalah makanan khas dari Indonesia bagian timur. Aduh, kok jadi banyak salahnya? Udah deh, matiin dulu deh kameranya. Aduh. Waduh, kalau jam segini udah ada anak-anak nih jangan-jangan. Langsung mau lihat dulu deh. Anak-anak di rumah lagi pada ngapain ya itu ya? Wih, kok ada yang masih tidur-tidur? Oh, wah ada yang baru beres mandi. Oh, ada yang ngambil apa itu? Oh, Alkitab. Bagus. Wih, Cilukba. Ada yang melamun. Bentar ya, hari ini kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi Lause mau beres-beres dulu ya anak-anak. Kalian juga siapkan hati ya, beres-beres dulu ya. Yuk, kita beres-beres yuk. Nih, Lause ada barang-barang di sini. Lihat nih anak-anak. Ada Lause karena Lause tadi mau ikut audisi lomba memasak terbesar di Indonesia. Jadi Lause coba syuting-syuting gitu. Tapi Lause malah ngomongnya belibet-belibet. Nah, kok Lause jadi curhat sama kalian sih? Ayo, kita sama-sama siap-siapin yuk. Ini Lause juga mau beresin dulu ya barang-barang Lause ya. Oke? A few moments later. Nah, anak-anak, Lause udah ready nih. Udah siap untuk mulai ibadah hari ini. Anak-anak di rumah udah ready belum? Nah, kalau udah ready, yuk kita mau berdoa dulu. Kita mau minta penyertaan Tuhan untuk menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah kumpulkan kami hari ini untuk memuji-Mu dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami mau memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita udah tenangkan hati. Kita mau mulai ibadah hari ini. Nah anak-anak di rumah udah ready belum nih? Coba Lause lihat dulu. Wah, semuanya udah ready. Bagus. Nah, hari ini Lause nggak sendirian. Lause hari ini akan ditemani oleh Lause Jen dan Lause Mariska yang nanti akan memuji Tuhan bersama kita. Yuk kita nyanyi yel-yel kita yuk. Are you ready? Ready? Yes! Kurang semangat. Ayo sekali lagi ya. Ready? Yes! Nah, kita mau sama-sama pujikan lagu Jadikanku Murid Kristus. Murid-Mu yang
dipersilakan duduk ya. Nah, anak-anak, tahu nggak sih makanan yang tadi Lause mau bikin? Makanan yang namanya itu tuh panda. Aduh, kok panda lagi sih? Panada. Nah, makanannya itu berasal dari Indonesia bagian timur. Tahu nggak anak-anak? Jadi itu kayak roti, terus diisi sama ikan cakalang. Jadi ikan cakalangnya itu dimasak dulu, terus dimasukin deh ke dalam adonan roti. Jadi rotinya di dalam, ikannya di luar. Kebalik Lause. Iya ya, kebalik ya? Iya. Jadi rotinya di luar, ikannya di dalam. Nah, itu yang benar. Oh iya, ngomong-ngomong soal roti ya, Lause jadi ingat waktu itu Tuhan pernah melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan ribuan orang. Nah, anak-anak ingat nggak cerita Alkitab itu? Nah, tapi sebelum mujizat itu, Tuhan juga pernah loh dicobai oleh iblis. Waktu itu iblis minta Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Padahal waktu itu Tuhan Yesus kan lagi berpuasa. Lalu Tuhan Yesus jawab kepada iblis bahwa makanan itu bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sangat penting dan bermanfaat dalam hidup kita. Nih, seperti ada tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, anak-anak, ayo kita terus setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan baik di mata Tuhan. Nah, apalagi firman Tuhan itu spesial karena firman Tuhan itu ditulis oleh Tuhan sendiri ya. Kita sama-sama mau pujikan lagu He is God because Allah is the one and the true God. Kita sama-sama yuk bangkit berdiri, kita nyanyi lagu He is God. Kalau Tuhan hidup di dalam kita, maka kita juga mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Bagaimana ya caranya? Nah, dengan membaca
firman Tuhan, kita mau kenal Tuhan lagi. Yuk kita mau belajar dari buku yang paling menakjubkan, yaitu Alkitab. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini ya anak-anak. Alkitab, buku terindah. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Lause Rustam. Hari ini Lause Rustam akan cerita. Nah, sebelum kita cerita, kita mau berdoa dulu bersama ya. Semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang lagi untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lause Rustam yang akan bercerita, berkati kami semua yang akan mendengar, biar kami boleh belajar apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lause mau cerita. Cerita hari ini diambil dari kitab Matius ayat 1 sampai 11. Nah, kalau anak-anak ada yang punya Alkitab, boleh buka Alkitab, boleh sambil lihat sambil Lause cerita. Tuhan Yesus waktu dia selesai dibaptis, terus sebelum dia lakukan pelayanan, dia dibawa ke padang gurun oleh Tuhan. Dibawa ke padang gurun oleh Roh Tuhan, dan kemudian di sana dia berpuasa. Berapa lama dia puasa? Puasa 40 hari. Kemudian terus sehari demi sehari, sampai hari ke-40. Nah, waktu Yesus, dia kan anak Allah, tapi jadi manusia. Maka waktu Yesus puasa, Yesus tuh sebagai manusia dia bisa rasa lapar, capek, haus. Dia juga bisa merasa mungkin takut. Dia bisa rasakan semua sama seperti yang kita rasakan. Nah, dalam keadaan demikian, satu kali iblis lihat. Begitu dia lewat, dia lihat, ada Yesus. Yesus itu kan anak Allah. Anak Allah ada di padang gurun. Ini kesempatan bagus buat uji, buat mencobai. Maka si iblis mencobai Yesus. Dia langsung bilang, itu ada batu. Robah batunya jadi roti. Kamu kan anak Allah. Anak Allah robah batu jadi roti dong. Iblis tuh pintar banget. Dia tahu itu Yesus udah puasa sekian lama. Pasti capek, pasti lapar. Mungkin Yesus sudah selesai puasa, udah bisa makan. Saatnya. Dan kemudian Yesus juga anak Allah, dia punya hak dong. Dia udah selesai, dia punya hak makan. Dia juga anak Allah, dia punya hak. Dia punya kuasa, dia bisa robah. Kenapa nggak bisa? Pasti bisa. Maka iblis, ayo robah. Tapi Yesus bilang apa? Coba kita lihat ya. Anak-anak buka Alkitab, lihat ayat 4. Nah, Lause bacain. Matius 4 ayat 4. Yesus jawab waktu disuruh, rubah roti jadi batu jadi roti. Maka
Yesus bilang begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mulut Allah. Habis itu Yesus nggak ladenin iblis. Dia nggak mau rubah batu jadi roti. Loh kok kan Yesus bisa, kan Yesus mampu, kan Yesus sanggup, kan Yesus udah saatnya, udah puasa, tapi dia nggak rubah. Kenapa? Dia bilang, bukan cuman dari roti aja hidup, tapi juga dari firman Allah. Berarti Yesus waktu dia mau lakukan sesuatu, dia selalu ingat Tuhan omong apa, Tuhan maunya apa. Yesus mengandalkan firman Tuhan. Maka dia bilang, enggak, dia nggak akan rubah, sekalipun dia punya hak. Yesus waktu dia rubah batu jadi roti, dia pernah berapa kali bikin mujizat. Tapi dia mujizat semua bukan untuk dirinya, mujizat untuk orang lain. Maka waktu dia pernah ke tempat satu kali dari Yerusalem mau ke Galilea lewatin Samaria, dia dan murid-murid kelaparan. Yesus bilang, suruh murid-muridnya pergi ke kota beli roti. Yesus enggak jadi roti, tung jadi roti. Enggak, kalau dia langsung semua selesai. Untuk dirinya sendiri dan kelompoknya Yesus enggak mau. Yesus tetap pergi beli roti. Untuk bikin mujizat besar, Yesus waktu ketemu, waktu khotbah suatu kali, ada 5.000 orang laki-laki semua. Yesus bikin mujizat, bikin perbanyak roti, itu bukan dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Yesus nggak pernah pakai mujizat satu kali pun untuk dirinya sendiri, nggak pernah. Nah, itu Yesus, maka dia nggak akan lakukan. Dia lebih mengutamakan Allah. Wah, si iblis gagal dia. Maka dia cari lagi. Dia lihat, kalau gitu bawa Yesus. Bawa kemana? Bawa ke bubungan bait Allah. Bubungan bait Allah itu adalah tempat tertingginya bait Allah di atasnya. Maka dibawa ke atasnya terus dibilang, ada tertulis firman Tuhan kan ngomong begini nih. Kalau kamu jatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikat itu pasti akan nantangin kamu, dan kamu nggak akan, kakimu jatuh terantuk. Iblis pakai ayat untuk kasih tahu, tuh kan Tuhan bilang begini, kamu juga bisa lakukan begini, nggak apa-apa. Tuhan iblis cobain Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus jawabnya apa? Coba kita buka ya Alkitab. Lanjut yang tadi, ayat yang ke-7, Matius 4. Ayat yang ke-7. Yesus berkata, ada pula tertulis. Nah, Tuhan Yesus pakai firman Tuhan lagi. Firman Tuhan yang tadi dipakai sama iblis, Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan juga ngomong gini, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan bilang, jangan kamu cobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus kalau dia jatuhkan diri ke bawah, kan Alkitab ada bilang, Tuhan gak akan biarin orangnya tuh, orang yang dikasihinya, yang berkenan, biarin jatuh. Pasti dong malaikat, pasti akan jagain. Apalagi dia anak Allah. Kalau anak Allah gak mungkin dibiarin. Pasti anak Allah dibantuin. Pasti udah siap malaikat waktu sebelum jatuh. Tapi Tuhan mau lakukan itu? Yesus pasti gak mau. Dia gak akan sengaja jatuhkan diri. Sebab itu sama juga dengan mencobai Tuhan, menantangin Tuhan. Itu seperti kalau misalnya nih, kita rasa papa sayang sama kita. Terus habis itu, Pak, kalau papa sayang sama saya, papa beliin saya motor trail dong, motor trail. Kalau papa nggak beliin, berarti papa nggak sayang. Apa benar begitu? Atau misalnya kamu nantangin nih, papa kamu mau lewat di tengah jalan, terus kamu lari di tengah jalan, begini, kamu yakin papa kamu nggak bakalan tabrak kamu. Kalau papa, itu namanya nantangin papa kamu, itu namanya cobain papa kamu. Begitu juga kita sama Tuhan. Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kalau sama Tuhan kita bisa bilang, kalau Tuhan sayang sama saya, kalau Tuhan kenapa saya bisa sakit, kalau Tuhan Maha Kuasa sembuhin dong saya, Tuhan Maha Kuasa kabulin dong permintaan saya. Atau lawan musuh saya, misalnya begitu. Itu juga sama nantangin Tuhan. Kalau sama papa aja kita udah kurang ajar berdosa.
apalagi sama Tuhan, itu lebih berdosa lagi. Tuhan bilang, jangan cobain Tuhan Allahmu. Nah, habis itu si iblis, wah gagal lagi. Dua kali gagal. Maka yang ketiga, dia bawa Yesus pergi ke atas satu bukit gunung yang tinggi banget. Di sono diperlihatkan seluruh kerajaan di dunia dan kemegahannya. Dan habis itu iblis bilang, semua itu aku kasih ke kamu. Asal kamu Yesus sembah aku. Sembah aja satu kali. Asal kamu sembah, maka semua akan kuberikan. Yesus nggak pakai kompromi. Langsung dia bilang, enyalah iblis. Sebab apa? Ada tertulis, engkau harus menyembah kepada dan hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah. Dan jangan ada Allah lain. Nah, Tuhan nggak kompromi, dia langsung nggak boleh. Sebab kenapa? Yesus waktu datang ke dunia, tujuan dia satu. Untuk apa? Mati di kayu salib, menebus semua orang yang nantinya akan percaya dan diselamatkan. Cuman satu. Kalau dia datang, dia kan sebagai manusia. Iblis pinter banget sebagai manusia. Yesus lahir keluarga biasa, nggak populer. Habis itu dia ya agak nggak terpandang, dari Galilea pula. Terus habis itu Galilea itu kota yang nggak dianggap sama orang. Jadi Yesus lahir bukan dari kerajaan, dari keluarga yang mewah. Maka iblis, wah ayo, lu kan susah, lu kan nggak ada apa-apanya, ayo sembah, dapat dikasih semua. Yesus bilang enggak, dia nggak akan tukar kehendak Tuhan yang suruh dia apa dengan seluruh kerajaan. Yang dia pedulikan apa? Bapa di sorga ngomong apa sama dia, dia lakukan. Dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Itu yang Yesus 3 kali. Setelah itu iblis mundur, dia nggak cobain, gagal semua 3 kali. 3 kali Tuhan Yesus dicobai, 3 kali Tuhan Yesus bilang tentang apa? Dia ingat, ada tertulis, dia bilang, manusia hidup bukan hanya roti, tapi dari firman Allah. Dia bilang, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, hanya kepada Tuhan saja engkau menyembah. Tuhan Yesus, dia selalu ingat firman Tuhan. Dan itu yang jadi cara dia, tameng dia, perisai dia buat lawan segala masalah ujian dalam hidup kita. Nah, kita bagaimana? Tuhan mau lewat belajaran hari ini kita juga mau belajar meneladani Yesus. Kita mau ingat di dalam hidup kita bukan tentang apa yang kita mau harus tercapai. Bukan meskipun kita punya hak, meskipun kita punya kemampuan, atau kita punya janji Tuhan apa, terus kita mau lakukan yang menurut kita. Enggak. Tapi Tuhan mau, yang paling penting apa yang Tuhan mau lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu yang kita akan kerjakan. Jadi kita belajar untuk mengandalkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sampai sini ceritanya Lause. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan supaya apa yang kami dengar boleh kami ingat dan kami simpan di dalam hati kami sampai kami besar nanti Tuhan. Tuhan boleh jaga dan biar di dalam hidup kami yang terutama bukan tentang diri kami Tuhan, keinginan kami, tapi tentang apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai sini ceritanya Lause. Kita lanjut lagi ke Lause Meta. Ya. Bye-bye. Nah, anak-anak, kita bersyukur ya kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Nah, kita mungkin juga kadang-kadang ada godaan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih, contohnya kita mau lanjut tidur atau mau pergi ke sekolah minggu. Terus mungkin aja kalau kita lagi pas sekolah online, tiba-tiba dengar ada suara es krim lewat. Matiin deh kameranya, terus minta beli es krim. Hayo, ada nggak yang kayak gitu? Terus mungkin pas hari-harinya
harus sekolah malah lanjut mau tidur, malas-malesan. Sekolahnya jadi telat deh. Nah, kadang ada godain iblis dalam hidup kita. Tapi tenang aja, karena kalau kita mau membaca firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, pasti kita bisa lawan iblis yang menggoda kita. Gitu teman-teman. Jadi iblis yang mau menggoda kita untuk tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita bisa lawan dengan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau beri persembahan kita. Tapi dengan hati yang tulus ya anak-anak. Kita mau berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Papa mama bisa bantu ya untuk memberikan persembahan dengan men-scan QR di bawah ini. Yuk, sambil kita beri persembahan, kita mau nyanyikan satu buah lagu, Bawa Persembahanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami ya Tuhan. Berkati persembahan kami hari ini ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan banyak orang-orang diberkati dengan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak ingat ya, setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Ya, jadi waktu iblis menggoda kita bisa lawan dengan firman Tuhan. Nah, kita sudah hampir selesai nih ibadahnya. Loh, kita mau minta pertolongan Tuhan supaya kita semakin bisa menaati lagi Tuhan dan terus memberitakan firman Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama tutup ibadah kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu Doksologi. Father, Son,
kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ibadah ini ya Tuhan. Engkau sudah pimpin kami dari awal sampai akhir. Kami mau belajar untuk menaati Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar lagi firman Tuhan supaya kami dapat menolak godaan iblis. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah selesai nih ibadahnya. Langsung mau lanjut syuting lagi ya. Mau bikin panda. Kok panda lagi sih? Aduh, panada. Ya, langsung mau bikin itu, panada. Nah, anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Oke, sampai jumpa. God bless you. Bye.